ini adalah patung Buddha yang ditemukan di daerah Musirawas Utara, persisnya di daerah Tingkip, yang dulu pernah kami tayangkan di channel kami Sukana Rawas. Sedulurku sekalian, kali ini kami bersama tim Jelajah Budaya berkunjung ke Museum Balaputra Dewa yang ada di Kota Palembang. Di sini kami akan menyuguhkan semuanya tentang prasejarah yang ada di bumi Sriwijaya kita ini. Jumpa dengan kami nanti di dalam. Museum Balaputra Dewa terletak di Jalan Sriwijaya 1 nomor 28 Palembang. Museum yang memiliki luas lahan sekitar 23.565 meter persegi ini menyimpan 10 jenis koleksi dengan jumlah koleksi mencapai 3.882 items. Secara umum, Museum Balaputra Dewa menyimpan berbagai koleksi, mulai dari zaman prasejarah, zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman Kesultanan Palembang, hingga ke zaman kolonialisme Belanda. Berbagai koleksi tersebut dipamerkan dalam 3 ruang pamer utama. Sebelum memasuki 3 ruang pamer utama tersebut, kita disuguhkan bermacam-macam artefak serta stupa ataupun patung-patung ataupun arca yang terletak persis di depan masuk gerbang utama Museum Balaputra Dewa ini. Nanti saat kita memasuki di dalam ruang, ada khusus ruangan yang menyediakan berupa prasasti-prasasti yang telah ditemukan, di antaranya prasasti Kedukan Bukit, Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Talang Tuo, prasasti Bombaru, Kambang Uglen 1, Kambang Uglen 2, dan prasasti Sidayatra. Nanti kita akan memasukinya. Sedangkan ini adalah rumah limas, rumah asli adat kita Palembang atau adat Sumatera Selatan yang telah dicetak pada lembaran uang 10.000. Di sana terletak rumah adat Palembang atau rumah limas. Dan rumah ini asli, masih terawat dengan rapi di Museum Balaputra Dewa. Ini adalah prasasti Telaga Batu, besar sekali. Prasasti Telaga Batu ini ditemukan di kawasan situs Sabo Kingking 2 Ilir, Palembang. Prasasti ini berhuruf Palawa, diperkirakan sejaman dengan prasasti Sriwijaya lainnya, yaitu di abad ke-7 Masehi. Dipahat pada sebuah batu andesit dengan hiasan 7 kepala ular kobra pada bagian atasnya. Ini 7 kepala ular kobra. Memuat tentang sumpah setia baik para penjabat kerajaan, termasuk kerabat raja maupun para pekerja dan hamba raja kepada Raja Sriwijaya. Bagi mereka yang melanggar sumpah ini akan dihukum bunuh atau kutukan dalam sumpah tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa prasasti ini merupakan ikrar seluruh jajaran pegawai Sriwijaya agar taat dan patuh pada raja demi menegakkan kejayaan Sriwijaya. Begitu isi prasasti Telaga Batu ini. Selanjutnya, ini adalah prasasti Bombaru. Prasasti Bombaru ditemukan oleh seorang penduduk yang bernama Rizal. Aksara yang dipahat batu alam jenis andesit yang juga berbentuk huruf Palawa, masih berkisar dari abad ke-7 Masehi.
Secara garis besar juga berisi tentang sumpah atau kutukan kepada siapa saja yang tidak tunduk kepada Raja Sriwijaya. Juga berisi tentang doa-doa keselamatan agar rakyat dan negara bebas dari malapetaka dan makmur sejahtera. Begitu isi dari prasasti Bumbaru ini. Ini adalah prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan oleh Chika van der Meulen tahun 1892. Ditemukan di Kepulauan Bangka. Sama berbentuk huruf Palawa. Berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Garis besar prasasti ini berisi kutukan kepada mereka yang tidak taat kepada Raja Sriwijaya. Luar biasa. Orang-orang terdahulu menulisnya dalam bentuk huruf Palawa demi tegaknya kerajaan Sriwijaya. Selain itu juga diperoleh informasi keberangkatan pasukan Sriwijaya ketika menyerang bumi Jawa yang tidak patuh pada kerajaan Sriwijaya. Inilah prasasti Kota Kapur. Ini adalah prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ini ditemukan di Desa Gandus pada tahun 1920 oleh L.C. Westernek, seorang warga Belanda yang menjadi residen Palembang saat itu. Teks prasasti ini berjumlah 14 baris, ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Secara garis besar prasasti ini berisi tentang pembangunan sebuah taman yang bernama Sri Kesetra oleh Puntahyang Sri Jayanasa pada tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Pembangunan taman ini disertai dengan harapan semoga taman dan tanamannya bermanfaat bagi semua makhluk, semua masyarakat desanya, agar diberikan kemakmuran oleh Yang Maha Kuasa. Prasasti ini juga berisi ajaran agama Buddha, Mahayana, dan berbagai macam tumbuhan yang ada di dalam Taman Sri Kesetra. Ya, itu tulisan yang dimaknai secara bahasa Indonesia. Museum Balaputra Dewa dibuka setiap hari, kecuali Senin, mulai dibuka pukul 8:30 sampai jam 15 atau jam 3 sore dengan harga tiket yang relatif terjangkau, hanya dengan membayar Rp2.000 untuk orang dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak. Sedulurku sekalian, ini adalah patung Buddha yang ditemukan di daerah Musirawas Utara, persisnya di daerah Tingkip, yang dulu pernah kami tayangkan di channel kami Sukana Rawas. Namun karena keterbatasan waktu sehingga kami belum sempat untuk bisa menyuguhkan kepada pemirsa bahwa patung ini ditemukan di daerah Musirawas Utara di Tingkip. Ini berupa patung terbuat dari batu andesit. Jadi butuh waktu yang panjang untuk bisa sampai ke Palembang. Sekarang patung ini diletakkan di Museum Balaputra Dewa. Ini adalah kemudi kapal. Panjang diperkirakan 7,7 meter. Ini adalah ciri khas sebuah kapal tradisi Asia Tenggara. Kapal ini zaman dahulu luar biasa. Nenek moyang kita membangun sebuah kapal untuk mengarungi samudera yang luas ini
dengan menggunakan tenaga angin. Begini dioramanya. Meriam lelo. Meriam lelo ini adalah meriam yang berbahan besi yang dibuat dengan teknik cor. Ditemukan di Sungai Musi, di antara kawasan eks Keraton Kuto Gawang dan Benteng Kuto Besar. Ini ditemukan di dalam Sungai Musi. Nah, dulu sekalian, pada sudah perjalanan kami kali ini mencoba untuk menyelusuri jejak-jejak Sriwijaya yang ada di Museum Balaputra Dewa ini. Menuju museum salah satu alternatif pilihan bersama keluarga sambil mengajak anak-anak kita untuk mengenali tentang sejarah yang ada di bumi Nusantara ini, terkhusus tentang bumi Sriwijaya. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenali artis-artis luar negeri atau hal-hal yang lainnya, tapi tidak mengenali tentang peradaban sejarah zaman kita dulu, zaman nenek moyang kita dahulu. Bertemu dengan kami nanti bersama saya, host Sugana Rawas, dan tim kameramen Alparus Syarindi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mencoba untuk berbagi tentang ilmu. Ulang.